Anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang Yesus memanggil orang berdosa. Masyarakat sering tidak mau menerima orang-orang yang pernah membuat kejahatan, orang-orang yang berkhianat atau memihak musuh, dan orang-orang yang berpenyakit yang belum ada obatnya, misalnya HIV/AIDS, orang-orang yang sudah menjalani hukuman karena tindakan kejahatan dan sungguh bertobat pun kadang sulit diterima. Masyarakat curiga dan ragu apakah mereka semua benar-benar sudah bertobat. Akibatnya, mereka yang semula bertobat karena tidak diterima lalu balik lagi berbuat jahat. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus juga berbuat seperti itu. Orang-orang yang bertindak jahat, berpenyakit, tidak disembuhkan, pemungut cukai harus dijauhi karena mereka dianggap berdosa. Bertindak jahat berarti melawan hukum Tuhan, berdosa. Bagi orang Yahudi, sakit adalah kutukan. Orang sakit berarti dikutuk. Ia orang berdosa. Pemungut cukai berpihak pada musuh, maka ia berdosa. Berbeda dengan masyarakatnya, Yesus justru bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai. Ia menyembuhkan penyakit dan ia diminyaki perempuan berdosa. Yesus punya alasan atas tindakannya itu sebagaimana ia kemukakan ketika berkunjung ke rumah Zakheus, yaitu mereka semua adalah anak Abraham. Mereka semua berhak atas warisan berkat keselamatan dari Abraham. Dan lagi, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu Engkau utus datang ke dunia laksana tabib yang mencari orang sakit, bukan orang sehat. Putramu datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang yang merasa benar. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau berkenan memanggil kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini, untuk Engkau selamatkan. Dampingilah kami agar kami dapat belajar meneladan Putramu untuk dapat membantu siapapun yang ingin lebih dekat dengan Engkau, dengan perantaran Kristus penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya mari kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak-anakku yang terkasih, ketika Anda merasa dikucilkan oleh banyak teman, jarang disapa oleh teman-teman, bahkan menyapa pun tidak dianggapi, tidak ditanggapi, tiba-tiba ada orang yang menyapamu dan menerimamu, apa yang kamu rasakan? Itulah yang dialami Sakeus. Sakeus adalah pemungut cukai. Menurut orang Yahudi, pemungut cukai bekerja sama dengan penjajah, yaitu bangsa Romawi. Orang yang banyak bergaul dengan bangsa lain, apalagi bekerja sama, dianggap tidak murni lagi. Iman mereka dianggap sudah luntur. Juga menurut anggapan masyarakat Yahudi, pemungut cukai sering menarik upeti melebihi jumlah yang telah ditentukan. Karena itu pemungut cukai dianggap berdosa. Karena itu mereka tidak pantas diajak bergaul. Terlebih bagi orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat Yahudi, sama sekali tidak boleh bergaul dengan mereka. Orang yang dianggap berdosa selain pemungut cukai ialah orang-orang sakit yang sulit disembuhkan, orang-orang yang kerasukan setan, orang Samaria, orang-orang yang melanggar hukum Allah, dan sebagainya. Karena itu, ketika Yesus menyuruhnya turun Sakeus dari atas pohon dan ingin menumpang di rumahnya, orang-orang yang melihatnya mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Menurut anggapan masyarakat Yahudi, bergaul dengan orang berdosa berarti ikut berdosa. Ketika orang-orang berdosa itu merasa diterima oleh orang yang tidak berdosa, bisa terjadi mereka menganggap diri mereka tidak berdosa. Orang berdosa harus dihukum supaya bertobat. Tetapi Yesus berbuat lain. Yesus mengajarkan bahwa dosa tidak menular. Orang yang bergaul dengan orang yang berdosa tidak ikut dosa. Justru mereka itulah yang perlu mendapat perhatian. Terlebih bagi Yesus, karena itulah perutusan yang harus dilakukan dari Allah. Sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Selain itu, Yesus menjelaskan bahwa kabar baik harus diwartakan kepada semua orang, karena mereka semua keturunan Bapa Abraham yang punya hak atas berkat yang dijanjikan Allah kepada seluruh keturunan Abraham. Mengalami bahwa Yesus berkenan tinggal di rumahnya, Sakeus merasakan sukacita luar biasa. Karena kegembiraan itu, Sakeus membagikan separuh hartanya kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat sekiranya ada yang diperas. Kata sekiranya menunjukkan bahwa sebenarnya Sakeus bekerja sesuai aturan, hanya karena anggapan orang ia tidak diterima masyarakat. Jadi pengucilan justru tidak membuat orang bertobat. Perhatian dan penerimaan yang tulus akan membuat orang bertobat, sebagaimana terjadi dalam peristiwa hidup Sakeus. Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala cinta dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Lebih khusus Tuhan, pagi ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui sabda-Mu tentang memanggil orang berdosa. Semoga kami dapat meneladani sikap Yesus yang selalu setia mendampingi, membimbing dan menasihati saudara-saudara kami yang berdosa, sehingga mereka dapat bertobat dan kembali kepada jalan-Mu yang benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.